Islam pun menegaskan hal serupa. Allah berfirman dalam surat Al-Jasiyah ayat 23, "Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya?" Betapa indah ayat ini menyadarkan kita. Banyak manusia merasa dirinya bebas, padahal dia sudah mengangkat nafsunya sendiri sebagai Tuhan. Itu bukan kebebasan, itu perbudakan yang terselubung. Di zaman ini, penjara kebebasan terlihat lebih halus, lebih elegan, lebih modern. Dia hadir dalam bentuk layar ponsel yang membuat kita lupa waktu. Ia muncul lewat obsesi memiliki gaya hidup mewah meski utang menumpuk. Dia berwujud validasi sosial, di mana kita haus akan like dan komentar manis meski hati kita kosong. Sungguh ironis, kita pikir kita memilih padahal kitalah yang sedang dipilih. Kita pikir kita bebas padahal kita sudah dipenjara oleh nafsu, ketakutan, gengsi, dan keserakahan. Disinilah letak kebenarannya. Kebebasan yang tidak diiringi kesadaran, pada akhirnya hanyalah penjara yang lebih halus. Bab 2. Pilihan yang menentukan takdir. Kehidupan adalah rangkaian pilihan. Dari bangun tidur hingga kembali merebahkan diri di malam hari, kita tak pernah lepas dari keputusan-keputusan kecil. Mau sarapan apa? Mau berangkat lewat jalan mana? Mau bicara dengan nada lembut atau kasar? Mau menunda atau segera menuntaskan pekerjaan? Semua tampak sederhana, tapi kumpulan dari pilihan-pilihan kecil inilah yang akhirnya membentuk nasib kita. Stoikisme mengajarkan bahwa bukan peristiwa yang menentukan hidup kita, melainkan bagaimana kita merespons peristiwa itu. Dalam setiap pilihan respons, kita menuliskan jalan takdir kita sendiri. Di sisi lain, Islam pun mengajarkan keseimbangan antara ikhtiar, manusia, dan takdir Allah. Kita diberi kebebasan memilih, tapi Allah lah yang menentukan hasil akhirnya. Surat Ar-Ra'd ayat 11 mengingatkan, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya pilihan kita adalah kunci. Jika kita memilih untuk tetap malas, maka nasib kita akan tetap terkurung dalam kemalasan. Jika kita memilih bangkit, bergerak, berusaha, maka pintu rezeki dan kesempatan akan terbuka. Tapi disinilah jebakannya. Semakin banyak pilihan yang terbuka, semakin berat pula beban kita. Orang modern punya ribuan pilihan. Makanan, karir, pasangan, gaya hidup. Tapi mengapa justru banyak dari mereka lebih gelisah, lebih cemas, lebih merasa kehilangan arah? Disinilah paradoks kebebasan bekerja. Terlalu banyak pilihan justru membuat kita kehilangan kendali. Kita sibuk mengejar semua tapi lupa menentukan yang paling penting. Kita ingin jadi segalanya tapi akhirnya kehilangan jati diri. Bab 3. Nafsu versus kesadaran. Tak ada musuh yang lebih dekat, lebih melekat, dan lebih berbahaya dibanding nafsu. Orang sering mengira musuh hidupnya adalah orang lain. Bos yang kejam, pasangan yang tak mengerti, ekonomi yang terpuruk, atau bahkan dunia yang katanya tak adil. Tapi kalau kita mau jujur, yang paling sering menghancurkan hidup kita bukan orang lain, melainkan diri kita sendiri. Tepatnya nafsu di dalam diri kita. Nafsu itu unik. Ia seperti api. Api bisa menghangatkan tubuh, memberi cahaya, bahkan memasak makanan. Tapi api juga bisa melahap rumah, membakar hutan, menghancurkan kota. Begitu pula nafsu, kalau dikendalikan, ia bisa jadi energi untuk bertahan hidup. Tapi kalau dibiarkan liar, ia akan menjerat kita dalam penjara yang kita bangun dengan tangan sendiri. Lihatlah kehidupan modern. Ada orang yang begitu terobsesi dengan media sosial. Tiap pagi, bukan zikir yang pertama ia ucapkan, melainkan notifikasi. Ia lapar akan likes, haus akan komentar, candu akan validasi. Ia merasa bebas bisa upload apa saja. Tapi sebenarnya ia budak dari layar kaca. Bukankah itu penjara? Stoikisme memandang hal ini dengan sangat jernih. Epictetus berkata, bukanlah orang bebas ia yang menuruti tubuhnya. Orang bebas adalah ia yang menundukkan tubuhnya. Kalimat ini seolah jadi cermin. Berapa kali kita berkata, aku pengen, aku mau, aku butuh. Padahal sebenarnya itu hanyalah bisikan tubuh dan ego. Islam pun mengingatkan keras. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 43, pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Bayangkan, nafsu bisa jadi Tuhan. Artinya nafsu bisa jadi pusat ketaatan. Kita tahu Allah memerintahkan menahan diri, tapi nafsu berkata tidak, nikmati saja. Kita tahu Allah menganjurkan sederhana, tapi nafsu berbisik belanja lagi, biar orang kagum. Tanpa sadar, kita sudah sujud pada nafsu. Tasawuf mengajarkan mujahadah no perang melawan diri sendiri. Perang ini lebih berat daripada perang fisik, karena lawannya selalu tinggal di dada.
Nabi Muhammad bersabda setelah kembali dari medan perang, "Kita baru pulang dari jihad kecil menuju jihad besar." Para sahabat bertanya, "Jihad apa itu?" Beliau menjawab, "Jihad melawan hawa nafsu." Maka, kalau hari ini hidupmu terasa berat, mungkin bukan karena dunia yang kejam, mungkin karena nafsumu yang liar. Kesadaran adalah senjata satu-satunya. Dengan kesadaran kau bisa berkata, "Aku ingin ini, tapi aku tak harus menuruti." Cobalah tanya dirimu hari ini, apa yang benar-benar aku butuhkan, dan apa yang hanya keinginan yang menyamar jadi kebutuhan? Dari jawaban itu, kau akan tahu apakah kau sedang bebas, atau justru sedang terpenjara. Bab 4. Penjara yang kita bangun sendiri. Ada penjara yang dibangun orang lain, ada pula penjara yang kita bangun dengan sukarela. Ironisnya, penjara yang paling kuat justru biasanya bukan buatan orang lain, melainkan buatan kita sendiri. Bab 4. Penjara yang kita bangun sendiri. Ada penjara yang dibangun orang lain, ada pula penjara yang kita bangun dengan sukarela. Ironisnya, penjara yang paling kuat justru biasanya bukan buatan orang lain, melainkan buatan kita sendiri. Lihatlah hutang. Saat pertama kali kita berpikir, ini hanya sekali, aku bisa bayar nanti. Tapi kemudian sekali jadi 2 kali, 2 kali jadi 10. Akhirnya seluruh hidup dikendalikan cicilan. Kita bekerja bukan lagi untuk hidup, melainkan untuk melunasi. Tidur pun gelisah, bangun pun lelah. Itulah penjara modern yang banyak menjerat orang. Ada juga penjara bernama overthinking. Kita mengurung diri dalam pikiran sendiri, menutup pintu kemungkinan dengan ribuan skenario buruk. Kita takut gagal bahkan sebelum mencoba. Kita takut ditolak bahkan sebelum melangkah. Padahal seringkali realita tak seburuk pikiran kita. Bukankah itu penjara yang kita ciptakan dengan imajinasi kita sendiri? Lalu ada penjara hubungan toksik. Kita tahu hubungan itu menyakitkan, tapi kita tetap bertahan. Kita berkata, "Aku tak bisa sendiri." Padahal yang benar adalah aku takut sendiri. Kita menutup mata dari luka, padahal luka itu makin dalam. Kita tinggal dalam penjara, tapi pura-pura bilang, "Ini rumahku." Stoikisme menyarankan untuk selalu menilai ulang. Apakah ini di bawah kendaliku atau tidak? Kalau tidak, lepaskan. Kalau iya, perbaiki. Tapi kita sering membaliknya. Kita berusaha mengendalikan yang tak bisa dikendalikan dan mengabaikan yang justru bisa kita atur. Islam memberi peringatan keras tentang keterikatan pada dunia. Rasulullah bersabda, "Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba kain, celakalah hamba sutra. Jika diberi, ia senang. Jika tidak diberi, ia marah. Celakalah dia." Hadis riwayat Bukhari. Lihatlah, hanya karena cinta dunia manusia bisa jadi budak, padahal dunia seharusnya jadi sarana bukan jeruji. Maka mari jujur sejenak. Penjara apa yang sedang kau bangun hari ini? Apakah itu hutang, overthinking, validasi sosial, atau hubungan yang tak sehat? Bab 5. Jalan bebas dalam stoikisme. Stoikisme menawarkan kunci sederhana namun dalam. Bedakan apa yang bisa dikendalikan dan apa yang tidak. Kita tak bisa mengendalikan cuaca, tapi kita bisa mengendalikan sikap kita terhadap hujan. Kita tak bisa mengendalikan ucapan orang lain, tapi kita bisa mengendalikan hati kita agar tidak goyah. Kita tak bisa mengendalikan kematian, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita mengisi hidup. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, kalau kamu terganggu oleh sesuatu dari luar, penderitaan itu bukan karena hal itu sendiri, melainkan karena penilaianmu tentangnya. Dan penilaian itu bisa kau ubah sekarang juga. Inilah latihan kebebasan. Bukan kebebasan dari peristiwa, tapi kebebasan dari penilaian yang menyiksa. Latihan lain dalam stoikisme adalah negative visualization, membayangkan kehilangan. Kita membayangkan kehilangan harta, sahabat, bahkan nyawa. Bukan untuk menakut-nakuti diri, tapi untuk menyiapkan hati. Dengan begitu, ketika benar-benar kehilangan, kita tak terlalu hancur. Hidup sederhana juga kunci stoik. Mereka berlatih tidur di alas keras, makan seadanya, berpakaian sederhana. Tujuannya bukan menyiksa diri, tapi agar hati tak lagi diperbudak kemewahan. Bukankah ini mirip dengan Islam? Rasulullah tidur di atas tikar kasar, makan seadanya, tapi hatinya adalah hati paling tenang di dunia. Kebebasan sejati bukanlah tentang punya segalanya, tapi tidak diperbudak oleh apapun. Bab 6. Jalan bebas dalam Islam. Islam memberikan jalan keluar yang lebih terang. Bebas sejati hanya bisa didapat ketika hati sepenuhnya bersandar pada Allah. Zikir membebaskan kita dari resah. Salat membebaskan kita dari lelah. Puasa membebaskan kita dari jerat nafsu. Sedekah membebaskan kita dari keterikatan harta.
Rasulullah bersabda, "Bukanlah kaya itu banyaknya harta, tapi kaya adalah hati yang merasa cukup." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau kita belajar qanaah, merasa cukup, maka dunia tak lagi bisa menawan. Kalau kita belajar zuhud, menjadikan dunia hanya sarana, maka dunia tak bisa memperbudak. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 139, "Janganlah kamu merasa lemah dan jangan bersedih hati. Kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman." Artinya, kebebasan itu bukan tentang seberapa tinggi statusmu di mata manusia, melainkan seberapa teguh hatimu di hadapan Allah. Bab 7. Kesadaran adalah kebebasan sejati. Mari kita akhiri dengan inti, kesadaran. Kebebasan sejati bukanlah tentang bisa melakukan apa saja, bukan tentang punya segalanya. Kebebasan sejati adalah ketika kita sadar, dunia ini hanya titipan, hidup ini hanya perjalanan, dan hati kita hanya tenang ketika bersandar kepada Allah. Orang bisa miskin tapi bebas. Orang bisa kaya tapi terpenjara. Orang bisa dibalik jeruji besi, tapi lebih merdeka dari mereka yang berjalan di jalanan kota. Stoikisme menyebutnya apatheia, ketenangan batin yang lahir dari tidak lagi dikuasai hal-hal luar. Islam menyebutnya tawakal, yang menyerahkan segalanya pada Allah dengan hati yang lapang. Maka tanyakan ke dirimu, apakah benar kau sudah bebas? Atau kau hanya menukar satu penjara dengan penjara lain? Apakah kau benar-benar merdeka? Atau kau hanya sedang diperbudak oleh nafsu, dunia, dan ego yang halus menyamar? Afirmasi untuk hati, aku bukan budak nafsu, aku hamba Allah. Aku bukan tawanan dunia, aku pengembara menuju akhirat. Aku cukup, aku lapang, aku bebas. Kalau hari ini hidupmu terasa penuh pilihan, penuh kebebasan semu, berhentilah sejenak. Tanyakan ke dirimu, apakah aku benar-benar bebas? Atau aku hanya sedang diperbudak oleh pilihanku sendiri? Bebas itu bukan soal bisa pergi kemana saja, tapi soal tidak dikuasai apapun di dalam hati. Bebas itu bukan soal banyaknya yang kau miliki, tapi seberapa sedikit yang mengikatmu. Dan kalau narasi ini mengetuk hatimu, mari terus berjalan bersama di ruang ini. Ruang yang kita sebut nafas baru, tempat kita belajar untuk melepaskan, untuk menata, untuk kembali bernafas dengan jiwa yang lebih ringan. Silakan tekan tombol subscribe, bukan untukku tapi untuk hatimu sendiri. Agar setiap kali kau lupa, ada suara yang mengingatkan. Agar setiap kali kau jatuh, ada tangan yang menuntun. Agar setiap kali kau merasa sendirian, kau tahu ada komunitas jiwa yang juga sedang berjuang menemukan kebebasan sejati. Karena kebebasan sejati bukan di luar sana. Kebebasan sejati lahir ketika hatimu tak lagi diperbudak siapapun selain Allah.